Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semuanya ya, yang lagi nonton video kali ini. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas beberapa topik penting ya, terkait materi yang sering banget keluar di KSN bidang ilmu kebumian tingkat kabupaten dan kota. Jadi kita ngebahas materi apa aja dari 4 subdisiplin yang ada di kebumian, baik oceanografi, meteorologi, geologi, dan astronomi. Itu materi apa aja sih yang sering banget keluar di tingkat kabupaten dan kota sebenarnya. Nanti untuk tingkat provinsi dan nasional kita akan berkala untuk upload video itu nanti setelah atau menjelang kegiatannya aja nanti ya, nanti gitu. Jadi kan saat ini lagi mau deketnya KSNK, jadi barangkali kita buat video itu dulu. Nah, ini dilatar belakangi sama beberapa hal gitu. Jadi bersamaan juga sih aku mau ngasih tahu buat teman-teman semuanya. Jadi di sini tuh aku sedang buat penelitian terkait informasi atau semacam mana statistik distribusi materi apa aja sih yang sering banget keluar di KSN bidang ilmu kebumian ya, baik dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, dan nasional. Nah, dari semua materi yang ada itu disusun, kemudian aku data materinya satu persatu. Itu sekitar ada lebih dari 2.500 soal tersebar di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Itu dengan total materi yang tercatat itu ada sekitar 94 ya, 94. Nah, jadi itu awalnya aku susun dulu dari silabus ISO yang dikeluarkan sama IGO itu. Nah, ISO kan mengeluarkan silabus, di websitenya juga ada di sini websitenya. Bisa baca juga ya silabusnya, aku tampil linknya di deskripsi. Nah, itu silabus yang asli itu ada di sana. Nah, tapi silabusnya itu masih bersifat general gitu, jadi masih banyak tafsiran atau lingkupan materi yang sebenarnya masih bisa banyak dituangkan lagi di silabus itu gitu. Jadi itu masih bersifat general dan aku terjemahkan ke beberapa subdisiplin ilmu yang lebih rinci lagi melalui pendekatan kurikulum yang aku ambil dari program studi meteorologi di SMKG di kampusku, kemudian di oceanografi Undip, ada juga di teknik geologi UGM sama astronomi ITB. Jadi materi kurikulumnya itu aku sandingkan dengan beberapa sumber literasi juga. Jadi ada beberapa textbook yang mungkin teman-teman juga udah pernah baca atau pernah tahu tentang buku itu, kayak misalkan bukunya oceanografi dari Trujillo, kemudian bukunya astronomi dari Kartunen karya astronomi itu yang diterjemahkan bahkan di buku Hans ya. Buku astronomi Hans itu buku karyanya Kartunen yang fundamental of astronomy itu ya. Kemudian ada juga dari beberapa buku geologi kayak physical geologi dari Tarlok, kemudian dari Stephenson, kemudian ada juga kalau yang dari meteorologi itu dari Essential of Meteorology, sama di Atmospheric Science karyanya si Wallace Hobbs ya. Nah, itu jadi beberapa ada lebih sih dari buku itu juga. Ada lagi buku-buku yang lain yang aku cari daftar isinya, terus aku sesuaikan sama materinya yang ada di silabus ISO itu. Kira-kira apa titik temu atau materi baku, silabus baku yang ada di kebumian. Karena honestly ini juga pengalaman aku waktu belajar di SMA. Materi kebumian itu masih kayak belum unite gitu, jadi masih multidisiplin banget, tersebar di mana-mana, jadi belum ada yang nyatuin, maksudnya kayak benar-benar tahu batas-batasnya di mana aja materinya gitu. Jadi di sini aku juga bakal kasih tahu untuk silabusnya ya. Tapi mungkin untuk silabus itu mungkin akan di video yang lain gitu ya. Jadi di video yang kedua mungkin setelah video ini aku akan jelasin silabusnya itu belajar apa aja. Jadi di video kali ini cuma ngebahas materi apa aja yang sering keluar di KSN tingkat kabupaten dan kota bidang ilmu kebumian dari silabus yang aku susun. Jadi ini silabus yang aku susun, dan silabus yang aku susun ini juga bakal aku buat jadi buku ya teman-teman. Jadi aku juga sedang lagi nulis buku materinya agak sinkron gitu, silabus yang aku susun sama materi yang aku juga buat buku pelajaran materinya gitu. Oke, mungkin kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya juga mau kasih tahu ya, di sini penelitiannya aku ini masih belum publish. Jadi nanti kalau misalkan udah publish, nanti aku bakal bagi link publikasinya di kolom deskripsi atau enggak di kolom komentar, nanti aku pin ya gitu. Jadi barangkali teman-teman bisa baca juga lebih lengkap isi dari jurnal yang aku buat di situ. Karena video ini aku buatnya terjemahan gitu atau penjelasan dari jurnal yang aku buat gitu. Jadi
barangkali nggak semuanya aku jelasin, jadi kalau misalkan mau baca lengkap nanti ketika publikasinya udah keluar gitu ya, jadi ketika jurnalnya udah publis baru nanti bisa baca lebih lengkap di sana. Ini terbatas karena durasi juga kan, nggak mungkin lama-lama juga kan, jadi agak beberapa topik penting aja yang mungkin aku bakal bagi di video kali ini. Nah, pertama aku bakal kasih tahu dulu fun fact-nya. Selama menulis penelitian ini tuh makan waktu sekitar 1 bulan. Jadi berhubung juga kan lagi sebenarnya habis ujian UAS kemarin sih, bulan Januari kan aku habis UAS. Itu diisi sama materi kegiatan-kegiatan selingan dari kampus, kayak misalkan harus wajib seminar dari senior, kemudian ngikut PKL. Jadi setelah nyambi kegiatan-kegiatan tersebut itu aku lagi nyusun-nyusun untuk dapetin informasi yang penting ini. Karena apa ya? Karena latar belakang itu kayak aku juga kan kadang sering ngajar ya teman-teman. Jadi ngajar pelatihan Olim dari beberapa sekolah atau lembaga. Dan kadang beberapa dilemanya itu kalau misalkan sekolah atau lembaga itu ngasih batas waktu yang sedikit. Misalkan pertemuan itu cuma 3 atau 4 atau bahkan dalam 8 jam gitu. Misalkan sekolah ngasih kontrak sama aku pelatihan sekitar 1-2 jam, itu kan kayak bingung ya mau ngasih materi apa. Materi itu banyak banget. Jadi setelah aku susun di silabusnya itu dapat sekitar 94 materi yang pernah keluar di KSN Kebumian ini. Nggak semuanya sih, sekitar 90 lah ya, 94-nya itu yang generalnya gitu. Nah, itu kadang bingung mau ngajar yang mana dulu. Terus kalau misalkan mau ngelatih soal pun bingung juga, ini soalnya ambil materi yang mana gitu kan. Nah, jadi dasar gitu. Kemudian juga ini melihat ini banyak juga sih sekolah yang mungkin aku bilang tanda kutip itu manajemen persiapan untuk kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, misalkan perlombaan akademik kayak olimpiade ataupun lomba-lomba sejenisnya yang di universitas itu pasti kurang gitu. Beberapa sekolah ya, aku nggak bilang semua sekolah, jadi beberapa sekolah. Jadi contohnya itu kayak mungkin di sekolah X misalkan ada lomba misalkan hari Senin gitu kan, lomba hari Senin. Nah, gurunya itu baru ngasih tahu ke siswa yang mau ditunjuk sama sekolah untuk ikut lomba itu tuh misalkan hari Jumat atau hari Sabtu gitu kan, jadi mepet ya sekitar 2 hari atau 3 hari baru buat persiapan. Dan itu kan tentunya kayak bunuh diri gitu ya kan, jadi nggak ada persiapan apa-apa terus ikut lomba. Jadi atas dasar itu juga aku buat penelitian ini. Jadi benar-benar harapannya sih penelitian yang aku buat ini bisa berguna buat guru pembimbing di sekolah, khususnya guru pembimbing bidang kebumian ya. Kemudian tutor-tutor sejawat yang lagi ngelatih atau ngajarin kebumian ke anak didiknya, ke adik-adiknya gitu ya. Sama untuk siswa itu sendiri, barangkali teman-teman juga berguna mendapatkan informasi penting dari penelitianku ini ya, yang aku jelaskan di video ini. Kayak gitu, jadi sedikit banyaknya bisa dapatin gitu titik prioritas, kayak materi apa dulu yang mau dipelajarin agar lebih hemat waktu gitu kan. Waktunya kan mungkin di beberapa sekolah kan mepet kayak tadi tuh yang aku kasih contohnya, atau nentuin dulu bingung mau belajar dari mana dulu. Nah, kayak kebumian ini belajar dari mana dulu ya. Nah, kan pasti aku banyak jumpa pertanyaan itu di DM Instagram aku, Kak, belajar kebumian itu dari materi apa dulu gitu kan. Aku juga waktu itu bingung jawabnya apa karena belum tahu tentang ini gitu. Jadi setelah aku teliti dan aku bisa dapatin alasan, bisa jawab misalkan materi X, nah itu yang akan aku bakal bagi di video ini gitu. Itu yang untuk latar belakang penelitiannya nanti. Jadi sedikit banyaknya harapannya bisa ngebantu lah untuk lebih efisien dan efektif dalam belajar kebumian khususnya ya gitu. Oke, pertama kan kita bahas dulu di video ini ada 2 topik. Jadi di penelitian aku itu banyak sebenarnya hasil yang aku buat, jadi nggak hanya 2 ini, tapi aku mungkin di video kali ini cuma kasih 2 ini aja, yaitu materi yang dengan frekuensi paling banyak dan jumlah soal yang paling banyak. Jadi beda ya frekuensi materi yang paling banyak keluar sama jumlah materi keseluruhan yang paling banyak keluar. Ada 2 modus frekuensi sama modus N soal gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mungkin dari 4 bidang dulu ya, 4 bidang. Pertama itu ada di geologi dulu. Nah, di geologi secara overall ini aku ngedata sekitar lebih dari 2.500 soal, tapi ini yang OSK-nya aja dulu, berarti ada sekitar 1.300 soal ya untuk OSK. KSNK, KSNK. Dari tahun 2008 hingga tahun 2020, itu dari 1.300 soal sudah aku data, jenis-jenis materinya apa, dari soal yang ada gitu ya. Itu didapatkan, misalkan kita pasien pertama adalah frekuensi soal yang paling banyak keluar. Nah, di materi subbidang geologi, itu yang paling banyak keluar
itu materi petrologi ya teman-teman. Jadi ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf itu keluar setiap tahunnya 13 kali. Kan 2008 sampai 2020 ada 13 kali kan ya. Nah, ada 13. Jadi selama tiap tahunnya itu batuan beku, sedimen, metamorf itu keluar setiap tahunnya. Kemudian di urutan kedua dengan frekuensi 12 kali keluar. Jadi selama 2008 sampai 2020 itu ada 1 tahun dia nggak keluar. Ya aku nggak sebutin apa, itu kan data rahasia aku ya. Jadi itu selama 12 kali keluar itu materi geomorfologi, geologi struktur, paleontologi, dan mineral. Kemudian di urutan berikutnya 11 kali keluar itu di geofisika. Kemudian yang 9 kali keluar itu ada di tektonofisik, itu materi tentang lempeng ya. Kristalografi, vulkanologi, dan stratigrafi. Nah, sisanya itu nanti bisa baca di grafik ini aja ya. Nah, itu. Kemudian untuk soal yang paling keluar pun hampir-hampir mirip, jadi beririsan dikit ya. Dia di bidang geologi itu yang paling banyak keluar itu di batuan sedimen, sebanyak 56 soal selama 13 tahun itu. Kemudian mineralogi di urutan kedua agak sedikit berbeda sama yang frekuensi tadi ya. Ini 51 soal, terus ada batuan beku itu 48 soal, dan batuan metamorf itu ada 40 soal. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa baca di grafik yang aku tampilin di sampingnya. Itu yang untuk geologi. Kemudian untuk yang selanjutnya tuh meteorologi ya, sebidang meteorologi. Untuk frekuensi modus terbanyak, nah, itu hanya ada 1 materi yang keluar setiap tahun rutin ya. Jadi ini wajib diperhatikan. Untuk materi ini bisa teman-teman pelajari lebih dulu karena dia tiap tahun keluar dan pasti keluar, karena ada selama pelaksanaan KSN bidang kebumian 2008-2020 ini materi ini keluar terus 13 kali kan. Itu sesuai juga kan yang ada di gambar ini. Itu materi dinamika sirkulasi atmosfer. Itu tentang sirkulasi global. Nanti mungkin aku jelasin untuk silabus-silabusnya. Ini kan ada beberapa di meteorologi, bahasa-bahasanya mungkin agak aneh atau baru gitu ya. Ini karena penyesuaian dari buku-buku yang aku sebutin tadi sama kurikulum meteorologi di kampusku ya, di STMKG. Jadi penjelasan materinya ini nanti di video selanjutnya aja. Ini belajar apanya di video selanjutnya. Nah, urutan kedua itu di frekuensi 12 kali keluar, itu ada di materi struktur atmosfer, kalor dan radiasi atmosfer, kimia atmosfer, dan pengamatan udara permukaan. Oke. Kemudian di frekuensi 11 kali keluar, itu di materi termodinamika atmosfer dan materi fisika awan. Kemudian di frekuensi 10 kali keluar, itu ada di dasar-dasar meteorologi. Ini materinya tentang sekilas saja. Ini tentang kayak membagi ilmu sains atmosfer, kemudian tentang atmosfer yang masih dasar banget, jadi belum masuk ke materi-materi yang lain. Kemudian ada meteorologi tropis ya. Kemudian di urutan selanjutnya itu ada 9 kali keluar, itu di hidrometeorologi, dinamika fluida atmosfer, dan iklim. Oke. Dan selanjutnya itu bisa teman-teman baca juga di grafik di samping ini. Oke, selanjutnya untuk yang modus soal paling banyak keluar di meteorologi sendiri itu agak sedikit berbeda juga ya teman-teman dibanding frekuensinya. Itu di pengamatan udara permukaan itu nomor 1. Soalnya paling banyak keluar 42 soal ya selama kurun lebih 13 tahun itu. Struktur atmosfer 37 soal, dinamika sirkulasi atmosfer 31 soal, dan dinamika fluida atmosfer itu 31 soal ya. Fluida sama sirkulasi beda. Fisika awan 29 dan iklim 27. Sisanya teman-teman bisa baca di diagram samping ini. Itu untuk meteorologi. Kemudian yang selanjutnya untuk bidang oceanografi. Nah, di sub bidang oceanografi ini sedikit menarik karena sedikit terdispersi dengan rapi. Maksudnya kayak beberapa bidang lain kan sampai berlebih-lebih gitu ya. Geologi ada 13 kali, itu 1 kali, dan di meteorologi itu 12 kali, hampir 4 kali gitu ya. Nah, kalau di oceanografi itu materinya tuh hampir seragam keluar. Maksudnya tuh kayak hampir rutin satu-satu gitu loh. Nah, kalau di tabulasi tirusku itu aku dapatkan itu beberapa materi oceanografi itu rutin keluar gitu. Nah, jadi untuk hasilnya pun juga sedikit rapi, maksudnya normalitas kalau dari bahasa statistiknya. Itu di materi karakter air laut itu 13 kali keluar. Jadi setiap tahun materi ini keluar terus ya. Nah, karakter air laut, kemudian di urutan berikutnya itu pasang surut air laut itu 12 kali keluar. Dinamika pesisir itu 10 kali keluar, dan
Gelombang laut itu 9 kali keluar. Selebihnya teman-teman bisa baca di diagram di samping ini. Untuk modusnya sendiri, materi oceanografi yang paling banyak keluar itu tetap sama sesuai dengan frekuensinya tadi. Di karakter air laut itu materinya itu keluar sebanyak 46 butir selama 13 tahun itu. Pasang surut itu 27, jadi agak timpang sih ya di oceanografi. Dia karakter air laut itu paling banyak keluar, kemudian terus turun ke angka 27 di pasang surut. Kemudian gelombang laut itu di urutan ketiga 19 soal, dan dinamika pesisir itu 16 soal. Nah, selebihnya kayak selanjutnya itu ada observasi, peralatan-peralatan yaitu kemudian morfologi batimetri, deformasi gelombang, lingkungan laut itu teman-teman bisa baca angkanya di diagram sebelah ini. Ya oke, itu untuk oceanografi. Selanjutnya untuk astronomi, subbidang astronomi ya. Untuk subbidang astronomi sesuai dengan silabus banget ya. Jadi kita bukan materi anak astronomi inti itu semuanya keluar. Jadi sesuai dengan yang ada di silabus juga, fokusnya itu di sistem keplanetan. Kalaupun ada materi-materi di luar itu selingan ya, kayak ada materi antar bintang, sistem galaksi, kosmologi ada, tapi nggak sering keluar kayak di diagram sebelah ini kan. Ini cuma satu. Kemudian kayak bintang kompak, habitable zone ini materi baru ya, materi baru kapan ya? Habitable zone ini pertama kali keluar itu di tahun 2020 sebenarnya, tapi ada tentang exoplanet yang keluar di tahun 2018, yaitu materi exoplanet pertama kali keluar 2018, terus disinggung tentang habitable zone di 2020. Oke, kembali lagi itu jadi masih baru, jadi ini masih berpeluang naik ya habitable zone. Tapi untuk materi-materi terdahulunya, modus tertinggi dengan 13 kali keluar setiap tahunnya itu ada di materi sistem tata surya. Ya, materi tentang ini keluar tiap tahun ya, jadi rutin. Kemudian di mekanika benda langit MBL ini keluar 13 kali, berarti tiap tahun berarti keluar ya materi ini. Kemudian ada dasar-dasar astronomi, ini lebih ke pengetahuan umum ya tentang astronomi, misalkan tentang gerhana, tentang sudut inklinasi bumi misalkan, terus jarak rata-rata bumi ke matahari berapa gitu kan, sama diameter bumi, massa bumi, jari-jari bumi, ya pokoknya dasar-dasar banget lah. Masih ya beberapa materi di konstanta atau di pengetahuan umum tentang astronomi ya, tentang itu. Kemudian di matahari 10 kali keluar, dan di astronomi waktu 10 kali keluar. Selebihnya teman-teman bisa baca di diagram sebelah ini ya. Nah itu untuk modusnya. Kita lanjutkan untuk modus, hampir sama dengan di frekuensi kemunculan materinya. Untuk modus tertinggi sendiri, untuk rekaman historis dari subbidang astronomi dari 2008 sampai 2020 itu materi sistem tata surya itu terbanyak bahkan. Jadi ini materi kebumian, tapi soal tentang tata surya paling banyak muncul dibanding 4 subdisiplin lainnya. Itu 76 soal teman-teman. Jadi 76 soal ini mengalahkan materi tertinggi kedua, itu ada di geologi ya, batuan sedimen, 56 soal. Nah, di tata surya itu 76 soal keluar selama 2008 sampai 2020. Kemudian di urutan keduanya itu ada di mekanika benda langit. Teman-teman bisa juga baca di sini ya. 44 soal, dasar-dasar astronomi itu 36 soal, astronomi waktu 17 soal, materi tentang matahari itu 15 soal ya. Untuk matahari ini pun materinya itu paling banyak keluar tentang struktur ya, kayak korona, kemudian lapisan-lapisan di dalamnya, inti matahari, konveksi, radiasi, itu tentang struktur lebih banyak. Kemudian observasi astronomi ini, nah ini juga sedikit menarik, ada tren ya di materi astronomi. Mungkin aku buat videonya juga di tempat lain ya, soalnya ini agak sedikit menarik. Ada beberapa tren materi baru yang keluar, dan istilahnya frekuensinya itu cukup stabil gitu. Kayak observasi ini materinya itu pertama kali keluar di tahun observasi itu tahun berapa nih? 2012. Tapi terus dia keluar lagi kan di 2013 satu soal. Tapi dia berhenti vakum sampai muncul lagi di tahun 2018. Setelah 2018 dia muncul tiap tahunnya. Jadi 2018 itu ada 3 soal teleskop, 1 soal di 2019 teleskop, dan
3 soal materi teleskop juga di 2020. Jadi cukup stabil materi observasi astronomi di teleskop ini. Nanti mungkin kita bahas untuk tren-tren materi khususnya ya, itu mungkin di video yang lain aja setelah video ini. Aku di video ini cuma ngejelasin nama materinya aja yang paling banyak muncul gitu. Oke, mungkin itu ya untuk astronomi. Nah, jadi itu tadi penjelasanku terkait 4 disiplin ini: geologi, astronomi, meteorologi, sama oceanografi ya. Materinya apa aja yang sering keluar, sama di beberapa diagram yang sudah aku tunjukkan di samping ini. Itu bisa jadikan teman-teman jadikan acuan gitu. Ini loh materi yang sering keluar berdasarkan penelitian ya. Jadi walaupun belum terpublikasi, tapi ini udah aku submit ke jurnal pendidikan di UPI Bandung. Ya, semoga keterima. Kalau misalkan nggak keterima pun aku ajukan juga ke jurnal pendidikan yang lain. Jadi ini udah berdasarkan penelitian. Jadi materi ini jadi jawabannya lebih eksak gitu, lebih beralasan. Materi apa aja yang sering keluar di kebumian ya dari 4 subdisiplin ini. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi setelah mengetahui gambar-gambar yang aku kasih di video aku ini. Itu disesuaikan sama prioritas teman-teman ya. Jadi disesuaikan sama tingkat kebutuhan dan kemepetan, apa istilahnya ya, kemepetan gitu. Jadi barangkali mepet kan ini ya, 1 bulan lagi tuh kalau nggak salah bocorannya sekitar akhir Maret atau nggak awal April ya, kayak SMK itu. Jadi kan mepet 1 bulan lagi, jadi ini bisa dimanfaatkan 1 bulannya itu untuk mempelajari materi-materi tertinggi aja dulu, karena itu yang sering keluar ya, baik dari frekuensinya atau modus and butir soalnya. Jadi teman-teman yang setelah nonton video ini bisa langsung menyusun agenda belajarnya untuk menyusun materi-materi apa-apa aja yang bakal jadi prioritas untuk dipelajari lebih dulu, untuk dikuasai lebih dulu dan lebih dapat mungkin kalau mau, dan jadi lebih baik lagi untuk hadapin soal-soalnya. Jadi nggak wasting time, istilahnya apa ya, membuang waktu gitu. Tibanya misalkan gini, pengennya tuh belajar tentang contoh yang wasting time dalam manajemen waktu belajar itu, misalkan kita suka nih sama pelajaran tentang front tentang mean altitude cyclone misalkan di submeteorologi, itu materinya masuk ke meteorologi subtropis dan kutub, tapi ternyata materinya itu cuman keluar tuh 2 soal, sedangkan untuk frekuensinya sendiri tuh ya juga 2 kali ya, berarti ini setahun 1 soal gitu, 1 tahun 1 soal. Nah itu kan jadi wasting time ya, kita belajar materi yang sebenarnya ini materinya tuh jarang keluar gitu. Jadi bisa dihindari yang hal-hal kayak gitu. Misalkan yang lain kayak materi ini deh, geologi, ambilkan geologi kita belajar dulu tentang hidrogeologi. Mungkin kalian suka belajar tentang aquifer, tentang ya pokoknya segala hal tentang aquifer lah gitu ya kan, itu hidrogeologi. Tapi frekuensinya itu cukup sedikit, cuma 5 kali dalam periode 13 tahun itu. 5 kali itu jumlah soalnya juga nggak terlalu banyak. Ini hidrogeologi itu cuma 8 soal selama 13 tahun itu. Jadi wasting time gitu kalau belajar itu dulu. Jadi diusahakan belajar materi yang lebih banyak keluar. Kayak misalkan belajar dulu nih materi metamorf di geologi, kemudian dinamika sirkulasi atmosfer di meteorologi, kemudian di karakter air laut itu pertama kali belajar di oceanografi, belajar materi itu, sama di sistem tata surya dibanyakin materi-materi tata surya untuk lebih paham lagi masing-masing karakter tiap planetnya. Jadi bukan hanya bumi, tapi tiap-tiap anggota tata surya dari Merkurius sampai ujung ke Neptunus, sama anggota-anggota lainnya kayak asteroid, meteorit di lingkup tata surya. Mungkin itu ya. Oke, barangkali itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Nanti kalau misalkan udah publis aku bakal kasih tahu ke teman-teman semuanya, baik di Instagram aku, di YouTubeku juga. Jadi barangkali teman-teman bisa baca lebih detail di sana. Mungkin cukup sekian yang bisa aku jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.